Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang merasa kehidupannya terasa stagnan, meski sudah berusaha keras untuk mendapatkan rezeki yang lebih. Mereka merasa sudah berjuang semaksimal mungkin, namun hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Tak jarang, mereka mencari penyebab di luar faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi atau keadaan sosial. Namun, apakah kita pernah mempertimbangkan bahwa kebiasaan tidur kita bisa berperan dalam mempengaruhi rezeki yang kita terima? Posisi tidur yang salah, kebiasaan buruk, atau kurangnya kesadaran akan kesehatan tidur bisa menjadi faktor yang tak terlihat namun berpengaruh besar. Tidur yang tidak sesuai dengan anjuran dalam ajaran Islam, atau kebiasaan buruk lainnya bisa menghambat aliran energi positif dalam kehidupan. Berikut ini 10 posisi tidur yang membuat rezeki mampet, menurut pengetahuan yang Islami. Tidur tengkurap. Tidur tengkurap, meskipun terlihat nyaman bagi sebagian orang, ternyata dalam Islam dipandang sebagai salah satu posisi tidur yang dibenci Allah, seperti yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidur tengkurap adalah posisi tidur yang dibenci oleh Allah." Hal ini menunjukkan bahwa tidur tengkurap tidak hanya buruk secara spiritual, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh kita. Secara medis, posisi tidur ini diketahui dapat menekan organ pernapasan, terutama paru-paru dan diafragma, sehingga mengurangi aliran oksigen yang optimal ke dalam tubuh. Posisi tidur ini juga dapat menyebabkan leher dan tulang belakang berada dalam posisi tidak alami, yang dalam jangka panjang dapat memicu masalah postur tubuh. Ketika tubuh tidak mendapatkan oksigen dan istirahat yang cukup, energi yang dihasilkan juga akan menurun drastis, sehingga produktivitas sehari-hari ikut terdampak. Dalam Islam, semua aktivitas manusia, termasuk tidur, seharusnya bernilai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidur tengkurap, sebaliknya, dianggap bertentangan dengan adab tidur yang diajarkan Rasulullah, sehingga dapat mengurangi keberkahan dalam hidup. Dalam konteks rezeki, keberkahan memiliki peran penting, karena rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga bagaimana kebermanfaatannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, menjaga adab tidur yang benar adalah salah satu upaya untuk menjaga keberkahan rezeki yang Allah berikan. Rasulullah sendiri memberikan contoh adab tidur yang baik, yaitu dengan berbaring miring ke kanan dan berzikir sebelum tidur. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka berbaringlah di sisi kananmu." Posisi tidur ini tidak hanya sesuai dengan sunnah, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan, seperti memperbaiki pernapasan dan melancarkan pencernaan. Sebaliknya, tidur tengkurap justru bisa menjadi penghalang kesehatan fisik dan mental, yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kelancaran rezeki. Selain dampak fisik, posisi tidur ini juga sering dikaitkan dengan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya, seperti bangun terlambat atau meninggalkan sholat subuh. Dalam Islam, bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh adalah salah satu kunci keberkahan dalam hidup, sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat hadits. Tidur tengkurap, yang seringkali menyebabkan tidur menjadi lebih lama atau lebih nyenyak dari yang diperlukan, dapat mengganggu rutinitas pagi yang produktif. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menghindari posisi tidur ini dan menggantinya dengan posisi tidur yang lebih sehat dan sesuai dengan sunnah. Kesadaran akan adab tidur ini tidak hanya akan membantu kita mendapatkan kesehatan fisik, tetapi juga menjaga hubungan spiritual kita dengan Allah. Dengan demikian, menjauhi tidur tengkurap adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam menjaga kesehatan, produktivitas, dan keberkahan rezeki. Tidur setelah syubuh. Bangun pagi merupakan salah satu kebiasaan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena waktu pagi adalah saat yang penuh keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadits Rasulullah. Dalam hadits riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berpagi-pagilah dalam mencari rezeki, karena pagi adalah waktu keberkahan." Namun, kebiasaan tidur kembali setelah sholat subuh justru dapat menghilangkan keberkahan tersebut, baik dari sisi spiritual maupun produktivitas. Tidur setelah subuh seringkali membuat tubuh menjadi lebih lemas dan kurang bertenaga, sehingga mengurangi semangat untuk memulai aktivitas harian.
Secara ilmiah, waktu pagi adalah saat di mana tubuh secara alami memproduksi hormon kortisol yang membantu meningkatkan energi dan fokus. Ketika kita tidur kembali di waktu ini, kita mengganggu ritme alami tubuh, sehingga potensi produktivitas menurun drastis. Dalam Islam, memanfaatkan waktu pagi untuk beribadah, bekerja, atau menuntut ilmu dianggap sebagai salah satu cara untuk menarik keberkahan rezeki. Sebaliknya, tidur di waktu ini dianggap sebagai bentuk kelalaian yang dapat menghalangi datangnya keberkahan. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah tidak menyukai umatnya tidur di waktu pagi karena dapat menghilangkan keberkahan rezeki. Selain itu, kebiasaan tidur setelah subuh seringkali membuat seseorang melewatkan waktu duha, yang merupakan salah satu waktu utama untuk memperbanyak ibadah dan doa. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, dalam setiap pagi, ada kewajiban sedekah pada setiap persendian manusia. Waktu pagi adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyelesaikan tugas-tugas penting, yang jika dilewatkan dapat memengaruhi keberhasilan seseorang. Kebiasaan ini juga seringkali menyebabkan seseorang merasa malas sepanjang hari, karena pola tidur yang terganggu. Dalam Islam, menjaga kebiasaan produktif adalah salah satu bentuk syukur atas nikmat waktu yang Allah berikan. Tidur setelah subuh juga sering dikaitkan dengan rasa lemas yang dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja sepanjang hari. Oleh karena itu, banyak ulama yang menyarankan untuk mengganti waktu tidur ini dengan aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca Al-Quran atau berolahraga ringan. Dengan memanfaatkan waktu pagi secara optimal, kita tidak hanya mendapatkan manfaat duniawi tetapi juga keberkahan akhirat. Waktu pagi adalah simbol dari kesempatan baru yang Allah berikan setiap harinya, sehingga menyia-nyiakannya adalah bentuk pengingkaran nikmat. Maka, menjaga kebiasaan bangun pagi dan menghindari tidur setelah subuh adalah langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Dengan demikian, kita dapat membuka pintu keberkahan rezeki yang lebih luas melalui kebiasaan yang sederhana namun bermakna ini. Tidur berlebihan, berlarut-larut. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, tetapi tidur yang berlebihan justru dapat membawa dampak negatif bagi tubuh dan jiwa. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, dan jadikanlah sebagian waktu malam untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Ayat ini menunjukkan pentingnya mengatur waktu tidur dengan seimbang, agar tetap dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas lain yang bermanfaat. Tidur yang berlebihan seringkali menyebabkan tubuh menjadi lebih malas dan kurang bersemangat untuk melakukan kegiatan produktif. Dalam perspektif Islam, tidur yang berlebihan juga dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan waktu yang tidak diridhoi Allah. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, beribadah, atau membantu orang lain justru terbuang sia-sia ketika seseorang terlalu banyak tidur. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Hadits riwayat Bukhari. Hal ini menekankan bahwa waktu luang adalah salah satu nikmat yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk tidur berlebihan. Secara medis, tidur berlebihan dapat menyebabkan gangguan metabolisme, yang berujung pada obesitas atau penyakit kronis lainnya. Pola tidur yang berlebihan juga dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, sehingga membuat seseorang merasa lelah meskipun telah tidur lama. Kebiasaan ini juga dapat mengganggu hubungan sosial dan tanggung jawab pekerjaan, karena waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi malah dihabiskan untuk tidur. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara ibadah, kerja, dan istirahat adalah bentuk syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan. Tidur berlebihan juga seringkali menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah wajib atau sunnah, seperti sholat 5 waktu dan tahajud. Rasulullah sendiri adalah contoh teladan dalam mengatur waktu istirahat yang seimbang, sehingga beliau tetap produktif dalam beribadah dan berdakwah. Dalam kehidupan modern, tidur berlebihan seringkali dikaitkan dengan kebiasaan yang tidak sehat, seperti bermain gawai hingga larut malam. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan waktu tidur tidak hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas yang memberikan manfaat nyata. Menghindari tidur berlebihan berarti memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk berkembang dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dengan demikian,
menjaga pola tidur yang sehat adalah salah satu cara untuk meningkatkan keberkahan dalam rezeki dan kehidupan. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh menjadi lebih segar, sehingga kita dapat lebih produktif dalam menjalani hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menghindari kebiasaan tidur berlebihan agar tidak kehilangan keberkahan waktu dan rezeki yang Allah berikan. Tidur sebelum Isya. Tidur sebelum waktu sholat Isya merupakan kebiasaan yang sering ditemui di kalangan umat muslim. Namun dalam Islam, hal ini dianggap kurang baik dan dapat menghambat keberkahan rezeki. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah melarang tidur sebelum melaksanakan sholat Isya dan menyebutkan pentingnya menjalankan ibadah tepat waktu. Rasulullah bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka tidurlah setelah melaksanakan sholat Isya dan jangan tidur sebelum sholat Isya." Larangan ini menunjukkan bahwa menjalankan ibadah malam seperti sholat Isya lebih utama dibandingkan dengan tidur awal yang dapat mengganggu rutinitas ibadah. Secara logis, tidur sebelum Isya dapat membuat seseorang melewatkan kesempatan untuk melakukan ibadah malam yang penuh berkah, seperti sholat tahajud. Sholat Isya dan tahajud bukan hanya meningkatkan keimanan, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah, yang dalam perspektif Islam, merupakan sumber keberkahan rezeki. Dengan tidur sebelum Isya, seseorang kehilangan kesempatan untuk merenungkan kehidupan, memperbaiki diri, dan memohon keberkahan dari Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, "Dan jadikanlah sebagian waktu malam untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu," yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu malam untuk ibadah. Tidur sebelum Isya juga dapat menyebabkan pola tidur yang tidak teratur, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Kesehatan yang buruk akibat pola tidur yang tidak teratur dapat mengurangi produktivitas dan semangat dalam mencari rezeki. Selain itu, tidur sebelum Isya seringkali membuat seseorang merasa lemas dan kurang bertenaga untuk menjalani aktivitas malam yang produktif. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara istirahat dan ibadah adalah bentuk penghargaan terhadap nikmat waktu yang diberikan oleh Allah. Rasulullah adalah contoh teladan dalam mengatur waktu tidur, di mana beliau memastikan untuk melaksanakan ibadah malam sebelum beristirahat. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, umat muslim dapat menjaga kualitas ibadah dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain aspek spiritual, tidur sebelum Isya juga dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik. Ritme sirkadian yang terganggu dapat menyebabkan gangguan tidur di malam hari, seperti insomnia, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja sepanjang hari. Dalam konteks rezeki, keberkahan yang diperoleh dari ibadah malam dapat membuka pintu peluang dan memudahkan dalam mencari rezeki. Oleh karena itu, menjaga waktu tidur sesuai dengan ajaran Islam adalah salah satu cara untuk memastikan kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah. Menjalankan ibadah malam sebelum tidur juga dapat memberikan ketenangan batin dan meningkatkan kualitas tidur yang lebih nyenyak dan bermanfaat. Dengan demikian, menghindari tidur sebelum Isya adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan keberkahan rezeki dalam kehidupan seorang muslim. Tidur tanpa berzikir atau doa. Dalam Islam, mengawali dan mengakhiri tidur dengan zikir atau doa adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud, "Barang siapa tidur tanpa berzikir kepada Allah, maka ia termasuk orang yang merugi." Zikir sebelum tidur merupakan cara untuk membersihkan hati dan pikiran dari segala kekhawatiran dan stres, sehingga tidur menjadi lebih tenang dan berkualitas. Tanpa zikir atau doa, seseorang mungkin akan tidur dengan pikiran yang masih penuh dengan urusan duniawi, yang dapat mengganggu kualitas tidur dan kesehatan mental. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram," yang menunjukkan pentingnya zikir untuk ketenangan hati. Secara logis, tidur tanpa berzikir atau doa dapat membuat seseorang merasa tidak terlindungi dan kurang tenang, sehingga mengurangi kualitas istirahat yang diperoleh. Zikir sebelum tidur juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat hidup dan kesempatan untuk beristirahat yang diberikan oleh Allah. Dalam konteks rezeki, rasa syukur dan kedekatan dengan Allah dapat membuka pintu keberkahan dan memudahkan dalam mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Selain itu,
Zikir sebelum tidur dapat melindungi diri dari gangguan makhluk halus dan setan, yang dalam Islam dipercaya dapat menghambat keberkahan rezeki. Dengan berzikir, seseorang menguatkan ikatan spiritualnya dengan Allah, yang dalam Islam, segala sesuatu berjalan atas izin dan kehendaknya. Zikir juga membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Tanpa zikir, tidur menjadi lebih rentan terhadap mimpi buruk atau gangguan tidur lainnya yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidur di malam hari dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan pada siang harinya." Oleh karena itu, berzikir sebelum tidur adalah salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, menjaga hubungan spiritual dengan Allah melalui zikir adalah salah satu cara untuk memastikan kelancaran dalam segala aspek kehidupan, termasuk rezeki. Zikir sebelum tidur juga merupakan bentuk disiplin diri yang membantu seseorang untuk lebih fokus dan terarah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki disiplin dalam berzikir, seseorang menjadi lebih mampu mengelola waktu dan energi yang dimiliki untuk mencari rezeki yang lebih baik. Selain manfaat spiritual, zikir juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan, seperti meningkatkan rasa damai dan mengurangi kecemasan. Dengan tidur dalam keadaan hati yang tenang dan penuh zikir, seseorang dapat bangun dengan semangat dan energi yang lebih baik untuk menghadapi hari. Oleh karena itu, tidur tanpa berzikir atau doa adalah salah satu kebiasaan yang dapat menghambat keberkahan rezeki, sehingga penting bagi setiap muslim untuk menjadikannya sebagai amalan rutin sebelum tidur. Tidur dengan perut penuh. Setelah makan banyak. Makan sebelum tidur adalah kebiasaan umum. Namun dalam Islam, makan berlebihan sebelum tidur tidak dianjurkan karena dapat berdampak negatif pada kesehatan dan keberkahan rezeki. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Janganlah kalian makan terlalu kenyang. Sesungguhnya itu tidak baik untuk kesehatan." Makan berlebihan sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti mulas, asam lambung, dan refluks, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit serius. Secara logis, sistem pencernaan bekerja lebih lambat saat tidur, sehingga makanan yang dikonsumsi sebelum tidur tidak dicerna dengan baik dan menumpuk di perut. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Hai manusia, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu," yang menekankan pentingnya memilih makanan yang sehat dan seimbang. Makan berlebihan sebelum tidur bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan yang diajarkan dalam Islam, karena kesehatan adalah salah satu bentuk amanah yang harus dijaga. Kesehatan yang buruk akibat makan berlebihan dapat mengurangi produktivitas dan semangat dalam mencari rezeki, sehingga menghambat keberkahan yang diberikan oleh Allah. Selain itu, makan berlebihan sebelum tidur juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan obesitas, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis. Dalam Islam, menjaga tubuh dari segala bentuk kerusakan adalah bagian dari ibadah, sehingga makan berlebihan sebelum tidur adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini. Makanan yang berlebihan juga dapat mengganggu kualitas tidur, menyebabkan tidur yang tidak nyenyak dan kurang istirahat, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Tidur dengan perut penuh dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sehingga mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan kelelahan di pagi hari. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah menyarankan untuk makan dengan porsi yang seimbang dan tidak berlebihan, agar tubuh tetap sehat dan bugar. Mengonsumsi makanan yang sehat dan dalam porsi yang tepat sebelum tidur dapat membantu tubuh memulihkan energi dengan lebih baik, sehingga meningkatkan produktivitas. Selain itu, makan dalam porsi yang seimbang membantu menjaga berat badan ideal, yang dalam Islam adalah bentuk menjaga amanah tubuh yang diberikan oleh Allah. Dengan menjaga pola makan yang sehat, seseorang dapat menjaga kesehatan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup, yang pada gilirannya mempengaruhi keberkahan rezeki. Pola makan yang sehat juga membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh, yang berperan penting dalam mengatur energi dan semangat untuk bekerja. Dalam konteks rezeki, kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih efisien dan produktif, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Selain itu, pola makan yang sehat juga membantu menjaga konsentrasi dan fokus,
yang diperlukan dalam menjalankan berbagai aktivitas produktif. Oleh karena itu, menghindari makan berlebihan sebelum tidur adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan dan keberkahan rezeki yang Allah berikan. Dengan mengikuti ajaran Islam dalam menjaga pola makan, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memastikan bahwa rezeki yang diperoleh adalah rezeki yang berkah dan halal. Tidur di tempat yang tidak bersih. Kebersihan adalah salah satu nilai penting dalam Islam, yang tercermin dalam banyak ajaran dan hadits Rasulullah, termasuk dalam konteks tempat tidur. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Tidur di tempat yang tidak bersih tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam tentang kebersihan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Lingkungan tidur yang kotor dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, kuman, dan serangga, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Rasulullah menekankan pentingnya kebersihan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam beribadah dan beristirahat. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman," yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dalam kehidupan seorang Muslim. Tidur di tempat yang kotor dapat mengganggu kualitas tidur, menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia atau mimpi buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Selain itu, lingkungan tidur yang tidak bersih juga dapat menyebabkan alergi dan gangguan pernapasan, yang dapat menghambat produktivitas dan semangat dalam mencari rezeki. Dalam Islam, menjaga kebersihan tempat tinggal adalah bagian dari tanggung jawab seorang Muslim untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan diri sendiri. Lingkungan yang bersih dan rapi dapat menciptakan suasana hati yang tenang dan damai, yang penting untuk menjalani kehidupan yang produktif dan penuh berkah. Kebersihan tempat tidur juga berpengaruh pada kualitas tidur yang diperoleh, karena lingkungan yang bersih dapat membantu tubuh dan pikiran untuk lebih rileks. Dalam hadits riwayat Ibn Majah, Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Tidur di tempat yang bersih juga merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan lingkungan, yang dalam Islam adalah bagian dari adab dan etika. Selain itu, lingkungan yang bersih dapat mengurangi stres dan kecemasan, yang dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan mental secara keseluruhan. Dalam konteks rezeki, kesehatan yang baik dan pikiran yang tenang memungkinkan seseorang untuk bekerja dengan lebih efisien dan fokus, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Lingkungan tidur yang bersih juga dapat memperkuat ikatan keluarga, karena kebersihan seringkali mencerminkan hubungan harmonis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tempat tidur adalah salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan dan keberkahan rezeki yang Allah berikan. Selain membersihkan tempat tidur secara rutin, penting juga untuk menjaga kebersihan barang-barang lain di sekitar tempat tidur, seperti bantal, selimut, dan pakaian tidur. Dengan menjaga kebersihan tempat tidur, seseorang menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga amanah tubuh yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, tidur di tempat yang tidak bersih adalah salah satu kebiasaan yang dapat menghambat keberkahan rezeki, sehingga penting untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tidur sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang Muslim. Tidur di tempat yang sempit tanpa kepastian arah kiblat. Dalam Islam, arah kiblat memiliki peran penting dalam ibadah, termasuk saat tidur, di mana menjaga arah kiblat dapat memberikan ketenangan dan keberkahan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Apabila kamu hendak tidur, maka berbaringlah di sisi kananmu dan menghadap kiblat." Tidur di tempat yang sempit tanpa memastikan arah kiblat dapat mengganggu kualitas ibadah dan mengurangi keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah. Arah kiblat adalah arah yang harus dihadapkan oleh umat Muslim dalam setiap ibadah, termasuk saat tidur, sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan dengan Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah melihat kemaslahatan orang-orang yang menghadap kiblatnya ke Baitullah, yang menekankan pentingnya menjaga arah kiblat." Tidur di tempat yang sempit dapat membuat seseorang merasa tertekan dan tidak nyaman, yang dapat mengganggu kualitas tidur dan kesehatan mental. Selain itu, tidur tanpa memastikan arah kiblat dapat membuat seseorang merasa jauh dari Allah, yang dapat mengurangi rasa tenang dan damai dalam hati. Dalam Islam,
Menjaga arah kiblat saat tidur adalah salah satu cara untuk menjaga ikatan spiritual dengan Allah dan memastikan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Arah kiblat yang tepat saat tidur dapat membantu seseorang untuk lebih fokus dalam ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah yang dilakukan. Secara logis, tidur di tempat yang sempit dapat menghambat pergerakan tubuh, menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan tidur yang berkepanjangan. Lingkungan tidur yang sempit juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit fisik, seperti sakit punggung dan masalah pernapasan, yang dapat menghambat produktivitas. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah menyarankan agar umat muslim tidur dengan posisi yang nyaman dan menjaga arah kiblat untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Dengan tidur menghadap kiblat, seseorang dapat merasakan kedekatan spiritual yang meningkatkan kualitas tidur dan memberikan energi positif untuk menjalani hari. Selain itu, menjaga arah kiblat saat tidur juga merupakan bentuk penghormatan terhadap ajaran Islam dan sunnah Rasulullah. Tidur di tempat yang luas dan nyaman, sambil menjaga arah kiblat, dapat membantu seseorang untuk merasa lebih rileks dan siap menghadapi tantangan hari berikutnya. Dalam konteks rezeki, tidur yang berkualitas dan penuh keberkahan memungkinkan seseorang untuk bekerja dengan lebih efisien dan semangat yang tinggi. Arah kiblat yang jelas dan lingkungan tidur yang nyaman juga dapat memperkuat ikatan keluarga, karena setiap anggota keluarga merasa tenang dan damai dalam suasana yang harmonis. Dengan menjaga arah kiblat saat tidur, seseorang menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Oleh karena itu, tidur di tempat yang sempit tanpa kepastian arah kiblat adalah salah satu kebiasaan yang dapat menghambat keberkahan rezeki dan kualitas hidup seorang muslim. Dengan demikian, menjaga arah kiblat dan memilih lingkungan tidur yang nyaman dan luas adalah langkah penting dalam memastikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezeki yang Allah berikan. Tidur dengan pikiran berat atau stres berlebihan. Pikiran yang penuh dengan stres dan beban berat dapat mengganggu kualitas tidur, yang dalam Islam, tidur yang baik adalah bagian penting dari menjaga kesehatan dan keberkahan rezeki. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram," yang menunjukkan pentingnya zikir untuk menenangkan hati. Rasulullah juga menekankan pentingnya menjaga ketenangan hati dan pikiran melalui berbagai ibadah, termasuk zikir dan doa sebelum tidur. Tidur dengan pikiran yang berat atau stres berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia, mimpi buruk, atau tidur yang tidak nyenyak, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan sistem imun, meningkatkan risiko penyakit kronis, dan menurunkan produktivitas dalam mencari rezeki. Dalam Islam, menjaga kesehatan mental adalah bagian dari menjaga amanah tubuh yang diberikan oleh Allah, sehingga penting untuk mengelola stres dengan baik. Zikir dan doa sebelum tidur adalah cara efektif untuk menenangkan hati dan pikiran, sehingga tidur menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram," yang menunjukkan kekuatan zikir dalam mengatasi stres. Secara logis, pikiran yang tenang dan damai memungkinkan tubuh untuk beristirahat dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kesehatan dan energi untuk beraktivitas. Ketika seseorang tidur dengan pikiran yang ringan dan hati yang tenang, ia bangun dengan semangat dan produktivitas yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan rezeki. Selain itu, tidur yang berkualitas membantu memperbaiki fungsi otak, meningkatkan konsentrasi, dan kreativitas, yang penting dalam mencari peluang rezeki yang lebih baik. Dalam Islam, menghadapi stres dengan cara yang positif adalah bagian dari ajaran untuk tetap sabar dan tawakal kepada Allah dalam setiap situasi. Rasulullah sendiri adalah contoh teladan dalam menghadapi stres dan beban hidup dengan tetap tenang dan penuh keimanan, yang menginspirasi umat muslim untuk melakukan hal yang sama. Mengelola stres melalui ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir, adalah cara-cara yang diajarkan dalam Islam untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Tidur dengan pikiran yang tenang juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, karena seseorang yang tidak stres cenderung lebih sabar dan ramah. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat membuka peluang rezeki melalui kerjasama, jaringan sosial, dan dukungan komunitas. Dalam konteks rezeki,
Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk lebih fokus dan efisien dalam bekerja, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Selain itu, pikiran yang tenang membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan strategis dalam mencari rezeki. Oleh karena itu, menjaga pikiran tetap tenang dan mengelola stres adalah langkah penting dalam memastikan keberkahan rezeki yang Allah berikan. Dengan demikian, tidur dengan pikiran berat atau stres berlebihan adalah salah satu kebiasaan yang dapat menghambat keberkahan rezeki, sehingga penting bagi setiap muslim untuk menjaga ketenangan hati dan pikiran sebelum tidur melalui ibadah dan zikir. Tidur di waktu asyar. Waktu asyar adalah salah satu waktu sholat yang penting dalam Islam. Namun tidur di waktu ini dapat mengganggu ritme ibadah dan produktivitas sehari-hari. Para ulama menganjurkan untuk menghindari tidur di waktu asyar, karena dapat menyebabkan rasa lelah atau linglung yang menghambat aktivitas sehari-hari. Dalam hadits riwayat Ibn Majah, Rasulullah menekankan pentingnya menjaga waktu sholat asyar sebagai bagian dari kewajiban ibadah seorang muslim. Tidur di waktu asyar dapat membuat seseorang melewatkan sholat asyar tepat waktu, yang merupakan salah satu dari 5 waktu sholat wajib dalam Islam. Mengabaikan sholat asyar dapat mengurangi keberkahan dalam hidup, karena sholat adalah salah satu bentuk komunikasi langsung dengan Allah yang mendatangkan rahmat dan keberkahan. Secara logis, tidur di waktu asyar mengganggu ritme harian seseorang, sehingga mengurangi efisiensi dan produktivitas dalam menjalani aktivitas harian. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, "Dan apabila kamu telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu pagi dan petang, yang menunjukkan pentingnya menjaga waktu sholat." Tidur di waktu asyar juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ibadah, pekerjaan, dan istirahat, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara ibadah, kerja, dan istirahat adalah bentuk syukur atas nikmat waktu yang Allah berikan. Rasulullah sendiri adalah contoh teladan dalam mengatur waktu, di mana beliau memastikan untuk melaksanakan ibadah tepat waktu tanpa mengabaikan tanggung jawab lainnya. Tidur di waktu asyar seringkali menyebabkan seseorang merasa lemas dan kurang bertenaga untuk melanjutkan aktivitas sore hingga malam hari. Kondisi lemas ini dapat mengurangi semangat dan fokus dalam bekerja atau belajar, sehingga menghambat pencapaian tujuan dan pencarian rezeki. Dalam konteks rezeki, produktivitas yang tinggi dan semangat yang terus-menerus adalah kunci untuk membuka peluang rezeki yang lebih baik dan lebih luas. Dengan tidur di waktu asyar, seseorang mengurangi waktu yang tersedia untuk beraktivitas produktif, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah dan kualitas rezeki yang diperoleh. Selain itu, tidur di waktu asyar dapat mengganggu pola tidur malam yang sehat, menyebabkan tidur yang tidak nyenyak dan kurang istirahat. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan sistem imun, yang semuanya dapat menghambat produktivitas. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah menyarankan umat Muslim untuk menjaga waktu sholat dan tidak mengganggu ritme ibadah dengan tidur yang tidak perlu. Dengan menjaga waktu asyar dan tidak tidur di waktu tersebut, seseorang dapat memastikan bahwa ibadah dilakukan tepat waktu dan dengan khusyuk. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga membuka pintu keberkahan rezeki yang lebih luas, karena keberkahan seringkali datang dari keseimbangan dan ketepatan dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, menghindari tidur di waktu asyar adalah langkah penting dalam menjaga ritme ibadah, kesehatan, dan keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada setiap muslim.